Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arifin, NIM T 2019-1169. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian isim beserta dengan contohnya. Langsung saja ke yang pertama, yaitu pengertian dari isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti tunggal, yang di dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah single. Mufrad dalam bahasa Arab biasa digunakan sebagai sebutan untuk isim. Contohnya adalah kitabun, artinya adalah sebuah kitab. Nah, sebuah itu kan sama dengan satu atau memiliki arti kata tunggal. Contoh yang kedua adalah muslimatin, yaitu seorang muslimah. Lah, seorangnya ini juga kata tunggal. Di dalam Al-Quran telah terdapat contoh dari isim mufrad, yaitu pada surat An-Nisa ayat 60 yang berbunyi wa yuridus syaitanu an yudillalahum dolalam ba'idah, yang artinya adalah dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Lah, langsung yang kedua yaitu adalah pengertian dari isim tasniyah. Isim tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti ganda. Ciri khas dari isim tasniyah adalah selalu diakhiri dengan alif, nun pada waktu rafa atau ya nun pada waktu nasab dan jir. Lah, contoh dari isim tasniyah adalah kita bani ya. Nah, nanti itu dirubah ke isim tasniyah menjadi kita baini. Nah, kita baini ini ada alif dan ada nunnya, yang artinya adalah dua buah kitab. Nah, contoh yang kedua adalah muslimani. Nah, muslimani jika dirubah ke isim tasniyah menjadi muslimah ini, yang artinya dua orang muslim. Nah, itu kan dua orang itu memiliki arti ganda. Nah, isim tasniyah ini juga ada di dalam Al-Quran, terdapat pada surat Al-Balad ayat 8 yang berbunyi alam naj'alahu ainaini, yang artinya adalah bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata. Maka sesuai dengan pengertian, cara membuat isim tasniyah adalah dengan menambahkan alif dan nun atau ya pada bentuk mufrad. Pengertian yang selanjutnya adalah pengertian dari jamak. Jamak istilah yang dipergunakan untuk menyebut isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Akan tetapi dalam bahasa Inggris, istilah yang menunjukkan dua orang atau dua benda sudah dapat dikatakan jamak. Sedangkan dalam bahasa Arab hal itu adalah disebut dengan tasniyah. Jamak dalam bahasa Arab dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah jamak mudzakkar salim, yang kedua adalah jamak muannats salim, yang ketiga adalah jamak taksir. Baik, saya akan memperinci secara satu-satu. Yang pertama adalah jamak mudzakkar salim. Bentuk jamak ini yang menunjukkan pada 3 hal atau lebih dengan mengikuti pola yang beraturan, yaitu dengan menambahkan waw atau nun pada saat rofa, atau dengan menambahkan ya dan nun pada saat jar dan nasab. Seperti lafaz muslimunah, lah itu nanti ditambahi alif dan nun menjadi musliminah, yang artinya adalah orang-orang muslim laki-laki. Nah, jamak mudzakkar salim ini terdapat juga di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa ayat 138 yang berbunyi adalah basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima, yang artinya adalah kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Nah, jamak yang kedua adalah jamak muannats salim. Bentuk jamak yang menunjukkan pada 3 hal atau lebih dengan mengikuti pola yang beraturan, yaitu dengan menambahkan alif dan ta dari bentuk mudhofnya, maksudnya dari bentuk mufradnya. Contohnya seperti lafaz muslimatun, yang artinya orang-orang muslim perempuan. Nah, jamak muannats salim ini juga terdapat di dalam Al-Quran pada surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi
wat-thayyibati minar razqi, yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Nah, yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak ini tidak memiliki ciri khas. Untuk mengetahuinya kita harus menghafalnya atau dengan melihat kamus. Seperti lafaz kutubun yang artinya adalah beberapa kitab. Lah, jamak taksir ini juga ada di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Maidah ayat 18 yang berbunyi, wa qalatil yahudun nasyara nahnu abna'u lillahi wa abi'u, yang artinya adalah orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Baik, sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Juwita Umami, NIM T 2019-1186. Saya akan menjelaskan materi mengenai isim mudzakkar dan isim muannas. Yang pertama yaitu isim mudzakkar. Isim mudzakkar yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik manusia, binatang, benda-benda mati, ataupun yang dianggap laki-laki. Contohnya Muhammad, Toirun yang artinya burung, Rojulun yang artinya orang laki-laki, dan Masjidun yang artinya masjid. Isim mudzakkar dibagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar hakiki dan isim mudzakkar majasi. Mudzakkar hakiki yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki dan dari sisi lafal. Tulisan atau bacaan tidak ditandai oleh salah satu dari tanda mu'annas, yaitu ta marbutoh, alif maksurah, dan alif mamdudah. Contohnya rojulun, ustadzun, dan muhammadun. Yang kedua yaitu mudzakkar majasi. Mudzakkar majasi adalah isim yang tidak ditandai dengan tanda mu'annas dan dari sisi artinya juga tidak menunjukkan arti mudzakkar ataupun mu'annas. Contohnya qalamun, kitabun, naswilun, dan kursiyun. Contoh isim mudzakkar di dalam Al-Quran yaitu terdapat pada surah Ali Imran ayat 52. Kemudian isim yang kedua yaitu isim mu'annas. Isim mu'annas yaitu isim yang menunjukkan arti perempuan, baik manusia, binatang, benda-benda mati, atau yang dianggap perempuan. Contohnya Aisyah, Maryam, Syams atau matahari, Kubro yang besar, dan Hamroun yang merah. Isim mu'annas dibagi menjadi tiga, yaitu isim mu'annas lafal hakiki, yang kedua mu'annas maknawi, yang ketiga yaitu mu'annas majasi. Mu'annas lafal hakiki yaitu isim yang ditandai dengan tanda mu'annas dan menunjukkan arti perempuan atau yang dianggap perempuan. Contohnya Aisyah, muslimah, muslimatun, orang Islam perempuan, hadiqotun, kebun, dan saburotun, papan tulis. Yang kedua yaitu mu'annas maknawi, yaitu isim yang tidak berakhiran taknis akan tetapi menunjukkan arti perempuan. Contohnya seperti Maryam, Zainab, Hindun, Ummun. Kemudian yang ketiga yaitu mu'annas majasi, yaitu isim yang menurut kaidahnya dihukumi mu'annas. Contohnya asyams, artinya matahari, kemudian darun, rumah, raihun, angin, ardun, bumi. Contoh isim mu'annas di dalam Al-Quran terdapat pada surah Yusuf ayat 108. Saya Dina Ali Agustin akan melanjutkan pembahasan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifah. Yang pertama, isim nakiroh. Isim nakiroh adalah isim yang pengertiannya bersifat umum atau masih belum jelas, yang tidak menentukan suatu perkara dan yang lainnya. Menurut Muhammad Anwar dalam ilmu Nahwu juga menjelaskan bahwa isim nakiroh itu adalah
isim yang masih bersifat umum yang tidak menentukan suatu perkara dan yang lainnya. Nah, dalam isim nakiro ini menunjukkan adanya suatu atau suatu yang lain, tetapi masih belum dikatakan isim nakiroh karena benda atau keterangan yang lainnya itu masih bersifat umum. Contohnya, hada kitabun. Hada kitabun yang artinya ini buku. Kitabun itu artinya buku. Nah, buku secara umum itu kan banyak. Ada buku kimia, ada buku bahasa Inggris, buku matematika, dan yang lain sebagainya. Nah, itu masih belum jelas buku yang dimaksud ini adalah buku apa. Atau mungkin buku ini milik dari siapa. Nah, jadi harus jelas. Jadi, kata kitabun itu masuk dalam isim nakiroh. Ciri-ciri yang lainnya adalah isim nakiroh di akhir kalimat pasti akan ada domaten. Kitabun, bunnya itu termasuk domaten. Jadi seperti itu. Jadi ciri-ciri dari isim nakiroh yang pertama bersifat umum, yang kedua bertanwin domaten, yang ketiga biasanya tidak menunjukkan alif lam. Tetapi jika menunjukkan alif lam itu masuk dalam isim ma'rifat. Contohnya, ja'a ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu yang artinya seorang laki-laki itu telah datang. Nah, itu sudah jelas. Tetapi itu dimakrifatkan atau dikhususkan. Nah, contoh isim nakiro terdapat dalam surat Yasin ayat 20. Yang kedua yaitu isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah kebalikan dari isim nakiro, yaitu isim yang bersifat jelas dengan makna dan keterangan tertentu dan tidak bersifat umum. Nah, isim ma'rifat menunjukkan sesuatu faedah makna atau khusus. Adapun ciri-ciri isim ma'rifah ada 7. Yang pertama, isim domir atau kata ganti. Contohnya, ana, nahnu, huwa, anta, anti, dan lain sebagainya. Yang kedua, isim alam atau menunjukkan identitas, baik itu dari nama, tempat, dan lain sebagainya. Contohnya, Ahmad, Ali, Makkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Contohnya, hada, hadhihi, tilka, dzalika, dan lain sebagainya. Yang keempat, isim mausul atau kata penghubung. Contohnya, alladzi, allati, dan lain sebagainya. Yang kelima, isim yang memakrifahkan al. Contohnya al-kitabu, at-tolibu. Berarti berawalan al. Yang keenam yaitu isim mudhof pada isim ma'rifat. Contohnya seperti kata baitun. Baitun itu termasuk dalam isim nakiroh karena cirinya ada domaten. Nah, menjadi ma'rifah ketika hada baitul ustadi. Dari kata baitu. Baitun menjadi baitu karena disandarkan oleh al-ustadi dari kata al. Dan juga baitun domaten itu berganti menjadi domah karena masuk dalam isim ma'rifat. Jadi hada baitul ustadi itu termasuk isim ma'rifah yang disandarkan oleh al-ustadi atau al. Dan juga domaten berganti menjadi domah. Yang ketujuh yaitu al-munadah al-maksudu yang artinya orang yang dipanggil secara khusus. Contohnya, ya tolibu ajib. Kata tolibu berasal dari kata tolibun atau domaten yang artinya siswa atau murid. Nah, menjadi tolibu atau domah karena adanya ya atau harfunida, maka diganti menjadi ya tolibu ajib yang artinya wahai siswa atau murid jawablah, sehingga menjadi doma karena adanya huruf ya. Contoh isim ma'rifat dalam Al-Quran terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 59. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.